Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, hari ini kebetulan dapat order perdana ya. Maksudnya untuk di AG Jog Tangerang. Kebetulan pertama dari customer itu saya dapat orderan atau pemesanan jog R3. Nah, yang menarik R3 ini tuh persis R3-nya Om Ridwan Hanif. Jadi kok kemarin ada R3 warna silver juga lah. Ini kita dapat R3 warna silver. Moga-moga jog ini bisa membuka untuk peluang rezeki untuk pemesanan selanjutnya. Jadi sebenarnya kalau di Gading Serpong ini agak beda dari Semarang ya. Kalau misal di Semarang itu kan biasanya kalau kita parkir itu free, tapi memang kondisi jalannya itu benar-benar mepet sama pinggir jalan raya. Nah, kalau di Gading Serpong ini itu kebetulan untuk parkirnya tuh enak ya, dan udaranya itu lebih adem dari Semarang pastinya. Dan ketika kalian melakukan pemesanan atau datang ke ruko kita itu ketika nginep atau segala macam itu juga bisa lebih aman gitu, karena kalau misal di sini kan semuanya one gate ya, jadi keluar lewat parkir situ. Walaupun per hari itu bisa dibilang ya kalau misal pasang jog kayak gini 2-3 hari kayak gitu, karena kapasitas di Tangerang kan belum besar ya, masih sekitar 2-3 hari per unit. Itu dengan biaya 10.000 menurut saya sih cukup oke gitu. Maksudnya dengan biaya 10.000 tapi parkir kita juga lebih aman dan benar-benar bisa lebih jauh dibanding jalan raya ya. Nah, kita mau review tentang interior R3 ini karena kebetulan yang R3 ini adalah Pak Marcelinus ya. Thank you Pak Marcelinus sudah menjadi customer pertama dan mendapatkan promo juga gitu. Jadi promo diskon 400.000 dan juga mendapatkan free e-tol senilai dan terisi saldo senilai 100.000, kan lumayan. 100.000 buat ya parkir lumayan. Ya, kita langsung cek ke bagian interiornya. Nah, oke, ini adalah bagian interiornya gitu. Sempat kaget juga gitu ya. Ini maksudnya saya nggak ngerti ada sebuah benang-benang yang warnanya warna-warni, di mana saya nggak pernah menemukan bahan-bahan pendukung jog seperti ini ya. Jadi ini nggak tahu talinya sih, maksudnya talinya itu unik gitu. Mungkin bisa menginspirasi ya tukang-tukang sarung gitu, kalau bikin tali unik benangnya gitu, jadi colorful warnanya. Dan ini kebetulan sudah dipasang dengan sarung ya, jadi kalau sarung kan bisa lihat juga kepresisiannya, estetikanya juga ya seperti inilah. Lalu setelah berapa lama dia ada kerut-kerut seperti ini ya wajar, namanya sarung. Dari segi harga juga sama paten ya atau semi paten cukup jauh. Jadi kenapa harga semi paten dan harga sarung itu jauh? Kalau sarung mungkin kisaran 1 juta kurang, 1 juta lebih. Kalau semi paten bisa sampai 2-3 juta. 3 jutaan lah kalau untuk harga Tangerang ya. Dan juga ini di R3 ini unik ya. Jadi ini ada sebuah tombol, ada 2 tombol. Jadi tombolnya itu seperti paten, nempel gitu. Tapi bukan kayak OEM R3. Nanti kita mau tanya juga ke orangnya gimana sih punya ide untuk melakukan pemasangan seperti ini. Nah, untuk R3 ini nanti kita akan pasang menggunakan microfiber Lugano dengan warna yang menurut saya elegan ya, yaitu warna saddle gitu. Dan kita bikin model seperti model Vitra Eli kalau nggak salah. Oke, gitu aja bosku. Jadi kan bisa lihat before, proses, dan afternya nanti seperti ini. Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog ya. Jadi sebenarnya R3 kemarin itu adalah R3 pertama yang datang ke AG Jog atau Suave di Gading Serpong. Karena cabang baru ya, kita bersyukur banget. Maksudnya dari customer juga ada yang masih mempercayai kita walaupun kita baru gitu ya. Jadi
proses pengerjaan R3 ini adalah awal-awal ini terus terang kita agak mundur ya. Kita janji hari Sabtu, ternyata hari Sabtu belum selesai dan kita akhirnya selesaiin di hari Minggu. Jadi hari ini tuh hari Minggu, ini jam 3 sore kita udah ngelarin jok R3 untuk pengerjaan jok dan di bagian door trim ya. Jadi kalau R3 ini kan sebenarnya memang untuk mobil keluarga ya. Jadi kalau untuk pengerjaan mobil keluarga ya lebih baik kayak ada pengerjaan jok kulit gitu, karena kalau misal sampai ketumpahan makanan atau ketumpahan minuman itu aman gitu, maksudnya nggak sampai menjadi sarang bakteri atau sarang virus. Dan juga apalagi kalau misal tampilannya itu jadi cakep ya, jadi selain melindungi jok mobil, membuat mobil ini jadi lebih bersih, dan juga setelah pasang jok jadi lebih cakep. Apalagi nih kita pasangin dengan Vision Lugano ya, Vision Lugano dan warna saddle brown, dan juga menggunakan Lugano yang silk beige kalau nggak salah. Jadi cakep banget interiornya, karena R3 ini alirannya tuh bukan racing ya atau aliran sporty, karena interiornya sendiri untuk R3 itu dia alirannya adalah elegan. Jadi kita bikin elegan mobil ini jadi super cakep. Nah, selain itu mobil ini tuh cukup unik. Jadi nggak cuma di bagian jok doang yang sudah dimodifikasi. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini ada TPMS. Kameranya bisa dilihat di sini nih. Nah, ini ada TPMS di mana sebenarnya itu fitur yang mungkin penting atau nggak penting ya, tapi membuat driver itu jadi ngerasa lebih aman, ngerasa lebih nyaman. Jadi nanti kita mau ngobrol juga sama ownernya, modifikasinya itu sebenarnya seperti apa selain jok, karena nggak cuma jok yang bisa dimodif ya, walaupun sebenarnya itu bukan kayak seperti ini bukan kerjaan kita, tapi menarik untuk dibahas ya. Oke, lalu saya mau review di bagian interiornya. Bagian interiornya sendiri kalian bisa lihat ya, ini elegan banget gitu, maksudnya ya ampun, gitu. Saya sih benar-benar terkesima ya, bukan karena kerjaan saya sendiri gitu, walaupun mungkin ini kalau misal bengkel jok lain yang mengerjakan seperti ini juga dengan warna seperti ini, saya juga terkesima gitu, maksudnya tetap stay objektif aja ya. Jadi kalau lihat dari interiornya itu perpaduan warnanya itu cakep banget gitu loh, maksudnya ini ada warna beige kayak gini, lalu di sini ada list warna coklat atau saddle brown gitu. Warna saddle itu menurut saya cakep ya, karena warna-warna seperti ini kayak dipakai di mobil mahal. Dan juga dengan sistem pemasangan paten itu membuat mobil ini itu walaupun yang R3 terkenal joknya empuk dan juga joknya itu semi bakatnya kurang berasa, nggak tahu apakah semi bakatnya jadi berasa atau enggak, kita langsung tes. Nah, ini saya cobain ya di bagian jok penumpang itu yang saya rasain sebenarnya bukan karena overclaim atau apa ya. Yang saya rasain kayak Innova Reborn sih. Karena sebenarnya kalau lihat R3 itu kawatnya kan cuma ditanam di bagian sini. Jadi for your information, kawat R3 itu biasanya kita cuma tanam di sini. Jadi di sini tuh benar-benar kayak rata. Jadi kalau kalian punya R3 yang lama, maksudnya seperti ini, yang generasi pertama itu kalian pasti ngerasa joknya itu rata banget. Kenapa kayak nggak bisa side supportnya nggak bisa menonjol atau ininya nggak bisa ke dalam ya, karena kawatnya cuma ditanam di sini. Jadi kalau misal kalian kerjain jok R3 di AG Jok ya, kita bakalan nggak cuma tanam kawat di sini, kita juga bakalan tanam kawat di sini. Jadi di sini tuh bener-bener kayak bisa mendelep. Bahasa Jawa ini mendelep ya. Kalau bahasa Tangerang apa ya? Nggak tahu ya. Masuk gitu ya ke dalam. Dan di bagian side support itu bisa benar-benar menonjol keluar karena di sini ditarik ke dalam gitu ya. Jadi ketika duduk di dalam R3 itu bisa berasa kayak Innova Venturer ya, bayangin ya. Saya ngerasa ini bukan kayak feel-nya di R3. Jujur sih. Nah, selain itu dengan material Vision Lugano ini kan juga cakep ya. Urat-uratnya, lalu warnanya dan perpaduan benang kalian bisa lihat menggunakan benang warna saddle. Jadi itu kombinasinya itu bisa kayak cakep gitu. Dan juga di bagian door trim. Nah, kalau di bagian door trim R3 itu kita banyak banget menerima komplainan ya, yang di Semarang terutama, karena kebanyakan waktu ngerjain door trim R3 lama itu di sini bautnya itu ada berapa belas. Jadi nggak semua orang bisa telaten ngerjain door trim ini
secara rapi ya. Kebanyakan dari berapa belas door trim, berapa belas door trim, beberapa belas baut-baut, ternyata cuma dipasang 5, ternyata cuma dipasang 8. Maka dari itu setelah 1-2 tahun, namanya ini konstruksinya memang gede ya door trim R3. Jadi kalau dipasang baut cuma setengahnya ya otomatis dia nggak bakalan kuat gitu. Jadi is normal kalau misal pengerjaan door trim R3 itu memang harus detail sekali ya. Nggak tahu kalau ada videonya, ngetik video tentang door trim nggak, kalau ngetik tentang door trim nanti bisa di showin ya, diliatin untuk door trim. Lalu untuk pemasangan sendiri kan bisa lihat untuk jok ini kenceng ya. Jadi untuk pemasangan baut-baut juga sangat mempengaruhi hasil daripada jok. Jadi nggak cuma joknya doang. Kalau misal joknya rapi tapi ternyata setelah dipasang rattling semua kayak gitu kan nggak nyaman juga. Jadi kalau di AG jok ini kita benar-benar detail-detail bautnya kita cek semua seperti itu. Lalu untuk di bagian depan ini juga ada yang unik. Nah ini ada apa nih? Jadi ada kontrol, ada switch steering, di mana switch steeringnya tuh kayak bukan original tapi kayak bisa nempel sempurna juga gitu. Kadang kan kalau switch steering ada yang R3 original kan ada di sini, yang ini penggantinya ini jadi kayak digantiin untuk switch steering kayak gitu. Lalu ada yang tambahan di sini, tapi ini unik banget ada di sini. Dan secara tampilan ya walaupun nggak serapi yang original, tapi sudah cukup oke dan sudah cukup comfort kalau dipakai ya. Dan ini kita coba tes beneran nyala atau enggak. Nah, jadi kalau untuk TPMS dia ada di sini ya. Ini pakai solar. Jadi kalau misal untuk daya energinya dia pakai solar. Pakai solar itu maksudnya bukan pakai biosolar ya, tapi pakai cahaya matahari gitu. Moga-moga nggak copyright. Jadi dia benar-benar kayak berfungsi sempurna ya. Nih, jadi benar berfungsi. Saya pikir ini hiasan atau apa, tapi benar berfungsi nih, telepon segala macam. Ini berfungsi banget. Nah, itu sedikit review di bagian setirnya. Nah, kita langsung ke bagian belakang ya. Nah, di bagian belakang sendiri itu seperti ini ya. Yang kalian bisa lihat di bagian belakang itu untuk R3 memang joknya itu cukup lebar ya, cukup empuk dan mempunyai leg rest yang sangat luas gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen mobil yang harganya lumayan terjangkau tapi 3 baris dan leg rest itu lumayan luas ya, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Dan di jok tengahnya itu cukup nyaman, bahkan malah di R3 yang Reborn yang tahun 2018 sampai tahun 2020 awal itu belakang yang di bagian tengah dia malah nggak ada armrestnya, sedangkan di R3 ini itu malah ada armrestnya gitu. Dan ini materialnya build quality-nya cukup bagus. Jadi di sini kalian bisa lihat tertutup plastik gitu. Jadi kalau nutup sini ya bakalan kenceng dan ketahan sama plastik. Dan seperti ini hal-hal detail ini kita perhatikan supaya kalau ngebuka bagian armrest ini itu gampang ya. Kalau nggak ada ininya, coba bayangin tangannya mesti nyelip-nyelip gitu. Apalagi tangannya gede kayak saya gitu agak susah ya. Kebetulan kalau ini tangan misal kena tangannya kena penyakit gajah pun ya tetap bisa buka ya. Karena dibikin simpel banget ya, seperti itu lah. Ini warnanya juga cakep di bagian belakang, modelnya juga kita bikin sesuai kayak jok depan. Jadi di sini ada list-listnya, di sini ada warna silk beige, lalu di sini ada potongan, lalu di sini ada potongan, dan modelnya tuh dengan campuran sporty dan juga elegan. Kalau motif-motifnya ini kan kelihatan sporty, tapi warnanya tuh elegan, jadi bener-bener kelihatan mewah dan cakep. Dan interiornya ini berasa kayak mobil-mobil Jepang premium, mobil-mobil Eropa kayak gitu ya. Warna-warna beige itu super duper cakep. Nah, seperti itu lah. Habis ini kita langsung mau ngobrol sama ownernya, Pak Marcelinus. Nah, ini kita sudah ketemu sama Pak Marcelinus. Jadi R3-nya tuh cukup unik ya. Kalau dilihat R3-nya 2018, tapi belum facelift ya Pak ya? Belum. Nah, kalau boleh tahu kenapa ngambil R3 di seri terakhir ya Pak, sebelum facelift ya? Pertama sih karena diskonnya kemarin gede. Oh, gitu Karena ya? iya dapat salesnya diskon lumayan gede. Terus karena sebelumnya juga pengennya istri bilangnya R3 aja. Oh gitu. Jadi ini mobilnya buat istri sebenarnya.
Oh gitu ya? Iya, iya. Oke. Terus ini Pak, sebenarnya banyak yang ngomong R3 itu, terutama yang manual ya, Iya, ya. hemat Pak. Iya. Bener nggak sih Pak? Bener banget, Pak. Hemat banget, soalnya saya pakai itu di tol bisa nyampe 16 km per liter ya. Oh gitu ya? 16, ya. Bisa 16, bisa kadang-kadang bisa nyampe 17-an lah. Oh gitu ya? Iya. Jadi bisa sampai segitu ya? Kalau Iya. dalam kota Pak? Dalam kota sih relatif ya, kalau misalkan pas macet-macet bisa 14-an, 14. Oh gitu ya? Wah luar biasa ya. Dalam kota macet-macet 14 ya? Iya. Wah mantap. Mobil solar kalah ini. Nah terus sebenarnya kalau boleh tahu Pak, dengan kalau R3 ini dulu, kalau boleh sharing, kalau nggak boleh juga nggak apa-apa Pak. Iya. Itu kan dengan budget segini ya, saya nggak tahu mungkin belinya berapa. Nah, ada pasti kan banyak pilihan mobil ya Pak ya. iya. Waktu itu kenapa memilih R3 ya Pak? Kemarin tuh karena saya lihat review-reviewnya dulu, terus review-review dari kayak reviewer kayak Ridwan Hanif dan Fitra Eri dulu. Oh iya. Katanya R3 itu nyaman. Terus buat penumpangnya juga nyaman, buat drivernya juga nyaman. Terus saya pinjam dulu ke teman, coba dulu, memang nyaman. Memang nyaman iya. Ya? Tadi kok nyobain sekilas sih di bagian baris keduanya luas sekali ya Pak. Oh iya. Luar biasa. Baris kedua luas banget. Iya. Tapi ya itu. Terus ada armrestnya. Malah yang 2018 awal nggak ada armrestnya loh Pak. Iya. Ini untuk seri-seri terakhir saya lupa dari mulai tahun berapa itu, tapi kayaknya agak seri-seri terakhir baru ada armrest. Iya, yang 2020 kayaknya Pak. Iya. Itu baru R3 yang 2020 baru ada armrestnya. Iya. Nah terus mau nanya nih Pak, kalau boleh tahu sebelumnya tahu Agijok dari mana ya Pak? Sebelumnya karena saya followernya Mas Wahid. Oh Mas Wahid ya? Iya. Jadi terima kasih ya Mas Wahid. Subscribernya Mas Wahid juga saya. Saya lihat beberapa proyeknya dia, mulai dari yang mobil tambangnya dulu, terus mobil tambang ya. Iya, terus yang taksi juga. Taksi. Dari untuk yang pengerjaan jok dari AG Jok. Iya. Terus reviewnya Mas Wahid juga bagus. Siap. Ininya hasilnya juga bagus sih. Saya lihat di videonya Mas Wahid. Iya. Nah, tadi udah lihat sekilas untuk joknya, boleh minta tanggapannya Pak, kira-kira bagus atau jelek, karena kan terus terang kita sampein ya, kita janji sebenarnya hari Sabtu, tapi mundur ke Minggu, dan Pak Marcelino nih sangat sabar menunggu kita. Iya. Hasilnya sih memuaskan banget ya. Memuaskan. Pengerjaannya rapi, bagus banget. Ininya juga desainnya juga saya suka, sporty. Kelihatan sporty, bagus. Bapak yang pilih emang mantap sih selera desainnya sih. Iya. Terus juga perpaduan warnanya juga yang dari coklat ke beige-nya juga itu jadi tambah manis juga itu. Yang listnya ya. Listnya. Nah, kira-kira Pak, kalau untuk dari produk sama jasa kita ya Pak, itu sebanding nggak Pak dengan harganya Pak? Sangat sebanding. Value for money banget. Value for money banget. Apalagi lagi promo ya Pak. Apalagi dapat promo. Cashback lumayan banget. Siap. Oke, jadi gitu aja Pak. Oh, sama mau nanya Pak. Iya. Boleh di-sharingin juga, tadi di bagian setir ada yang unik Pak. Oh iya. Tombol-tombol itu ya. Tombol saya cek juga berfungsi ya. Iya. Kalau boleh tahu sebenarnya kenapa nggak memasang yang original R3 dan memilih itu ya Pak ya? Soalnya saya udah konsultasi ke mekaniknya Suzuki sendiri. Katanya kalau misalkan mau tambah tombol untuk volume dan lain-lain, itu penganturan volume dan lain-lain, itu harus ganti komplit satu steeringnya. Jadi sekitar berapa juta gitu. Oh, gitu agak mahal. ya. Terus karena saya lihat-lihat di internet juga ada yang untuk tombol universal dan itu wireless, jadi saya coba beli dan jadi ternyata berfungsi. Ya, itu wireless. Maksudnya nggak ada tanam kabel di bawah setir gitu? Nggak ada. Jadi itu cuma murni kayak ditempel aja pakai double tape. Oh gitu ya? Iya. Jadi nggak ngerusak. Energinya dari mana Pak? Itu di dalamnya ada baterainya. Oh, ada baterai. Iya, ada baterai. Siap. Berarti itu memang kalau baterai habis ya ganti gitu. Iya, baterai habis ganti nanti. Baterainya dicas gitu Pak atau? Enggak. Baterainya jadi kayak misalkan habis harus beli baterai kayak baterai kancing itu kok. Oh, kayak baterai remote. Kayak baterai remote, iya. Oke.
Siap. Sama itu Pak, sama tanya satu lagi, TPMS Pak. Oh ya. Itu benar-benar bisa berfungsi nggak sih Pak? Bener, itu berfungsi dan saya pernah bandingin sama yang saya ngisi nitrogen 29 PSI Iya. di mesin itunya, di mesin apa? Yang buat pengisiannya itu saya bandingkan sini juga sama 29. sama ya? Sama persis. Oh, gitu, siap. Iya. Jadi kepake banget ya Pak. Kepake banget, apalagi misalkan lagi perjalanan jauh gitu, takutnya kan kita nggak tahu kondisi ban pressure-nya berapa. Kalau pakai TPMS kan jadi tahu. Jadi terhindar dari misalkan ada ban yang meledak atau gimana. Iya, betul. Iya. Jadi kondisi ban tuh penting juga sih ya Penting, Pak ya. penting banget. Nggak boleh terlalu kempes, nggak boleh terlalu keras juga ya. Iya. Siap. Oke, sebelumnya gitu terima kasih ya Pak Mas Enu sudah jadi Sama-sama. customer pertama nih di sini. Sama-sama kok. Terima kasih juga. Ini juga sebenarnya dulu rencananya mau pasang yang di Semarang sambil liburan ke Semarang. Oh, Tapi gitu, Pak. dapat info kalau Agejok buka cabang di Tangerang, makanya langsung aja ke sini. Oke, siap. Jadi Dan dapat promo pula. Terima kasih kok. Lumayan ya Pak ya, di sini buka langsung dapat promo. Iya. Nanti untuk perawatan joknya Pak, sedikit iya? tipsnya yang penting kalau jok mobil itu jangan kena tinta ya Pak ya. Iya. Kalau kena tinta biasanya agak susah, biasanya nggak bisa dihilangin. Nah, seringkali yang tidak terduga itu kena tinta yang dari kardus Pak. Itu seringkali ya maksudnya kita sedikit tips lah untuk perawatannya. Kalau ya selain itu sih nggak apa-apa lah kalau pasang jok kan memang kalau kena makanan, minuman aman Pak. Iya. Terima kasih. Gitu Pak. Oke, sebelumnya terima kasih ya Pak Mas Yos, nih kuncinya. Sama-sama kok. Saya juga terima kasih. Maaf lah, mundur waktunya. Nggak apa-apa kok. Terima kasih. Yang penting rapi dan Siap, hasilnya memuaskan. Siap Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih kok. Terima kasih.